Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernapas karena kasih karunia-Mu. Kasih kami yang Kau berikan hidup kami tidak sia-siakan. Maka sebelum kami mengadakan abses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-4. Efesus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Saya bagi dalam dua bagian, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Besok ayat 9 sampai ayat 16. Efesus pasal 4 ayat pertama sampai ayat 8, ayat 9 sampai 16 besok. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihat kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil sebagai satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Ayat 9 sampai 16 besok kita perhatikan firman Tuhan sangat baik buat kita. Firman Tuhan memberikan satu nasihat yang sangat baik. Kita perhatikan pada ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Firman Allah mengajar pada kita pada pagi hari, selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan yang keempat, tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Dikatakan selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Oh, saya bersyukur pada Tuhan. Saya bangga dengan saudara pada pagi hari ini. Kalau saudara tidak rendah hati, saudara tidak adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Karena saudara punya sikap rendah hati, rendah hati, rendah hati, mau mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, dan saudara orang yang membutuhkan Tuhan. Maka saudara datang pada pagi hari mengadakan mesbah karena saudara rendah hati. Tanpa saudara rendah hati tidak mungkin ada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Maka kalau kita bisa, kita selalu datang mengadakan mesbah pribadi buat keluarga, buat diri sendiri dengan sikap rendah hati. Itu jadi maunya Tuhan. Bahkan lemah lembut, ya, menjadi anak Tuhan yang lemah lembut. Kita ditegur oleh firman Tuhan. Kita mau menerima dengan lemah lembut, bukan menerima dengan marah. Bahkan dikatakan dia dengan sabar, sabar menunggu waktu Tuhan. Apa yang Tuhan buat ada baik adanya. Kita diajar hari ini oleh firman, sabar menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, waktu Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, percis dan tidak pernah terlambat. Sebagaimana ketika murid Tuhan dalam perahu dia mengalami badai yang luar biasa,
Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan datang tengah malam. Tepat dan persis di mana mereka tidak berdaya. Tetapi apa katakan murid, itu hantu dibalik karena ada kadang ketakutan. Demikian juga kita lupa bahwa pertolongan Tuhan tepat persis di mana kita tidak berdaya, di mana kita tidak mampu, di mana kita tidak ada lagi, seperti tanpa harapan. Di sebelah tangan Tuhan terpulur untuk menyelesaikan. Maka kau sudah datang kepada Tuhan. Saudara adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, tidak salah. Itu kita ajar, kita percaya, kita sabar waktu Tuhan indah. Nanti kita lihat ada pernyataan Tuhan berlaku dari saudara. Usaha saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, bisnis saudara diberkati, pabrik saudara diberkati, anak-anak saudara diberkati. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan ada indah pada waktu. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami engkau ingat kami tetap rendah hati, lemah lembut dan sabar. Biar kami dari anak-anak sabar menunggu waktu Tuhan. Dan kami tetap dalam kerendahan hati selalu mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami boleh bersikap yang lemah lembut ketika firman menyentuh hati kami yang tidak baik. Kami mau terima dengan rendah hati, dengan sikap lemah lembut, tidak marah, tidak tersinggung. Semua untuk membentukkan kami semua. Setelah perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, apa yang dilakukan kami cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para laba, para TNI. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.